warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat Ibu Desi Lisnandari selaku CGP yang akan menyampaikan materi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita diberikan nikmat sehat serta umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan alhamdulillah kita tidak lupa juga salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman terang benderang. Di sini saya sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara. Di antaranya ada yang pertama pembukaan, yang kedua ada sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat tanya jawab dan refleksi, dan yang terakhir penutupan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menginjak ke acara selanjutnya, yaitu acara pertama, yaitu tadi pembukaan. Yang kedua adalah acara kedua, sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan Bapak Kepala Sekolah SD Bawangkatola. Maka waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah mendukung rekan-rekan kita sebagai peserta calon guru penggerak atau CGP, yaitu angkatan ke-10 Kabupaten Sukabumi. Pada kegiatan siang hari ini adalah akan melaksanakan aksi nyata ya, dengan tema yang sudah ada di depan ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita dalam rangka meningkatkan pengembangan pembelajaran yang ada di SDN Babakan Sawah, Kecamatan Ciambar ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan kepada peserta calon guru penggerak Ibu Desi, saya ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas, selamat belajar juga ya dalam program CGP ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi pemicu kepada yang lain agar lebih bisa meningkatkan kembali dalam hal pelayanan terhadap para peserta didik kita yang ada di SDN Babakan Sawah ini. Hal ini merupakan suatu tuntutan bagi kita semua dalam menerima perubahan-perubahan yang ada ya, di bidang pendidikan. Dan untuk selanjutnya, yang mudah-mudahan nanti setelah selesainya kegiatan ini, kita semua bisa merefleksi diri ya, sejauh mana kita dalam menguasai dan memahami tentang pembelajaran atau kegiatan dalam proses belajar mengajar yang ada di kelasnya masing-masing. Dan harapan saya selaku pimpinan di sekolah ini tentu sangat berharap sekali semuanya dapat mengembangkan potensinya masing-masing sesuai dengan tuntutan yang ada. Hasil nanti prestasi yang ada di sekolah kita akan
meningkat apabila semua guru, semua warga sekolah yang ada di SD Bakan Sawah ini bisa meningkatkan potensinya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang ada dalam misi sekolah kita, yaitu hiber, ya, yaitu humanis, inovatif, berprestasi, edukatif dan religius, itu bisa tercapai dalam jangka beberapa tahun ke depannya. Ini adalah sebuah cita-cita kita, visi kita yang harus kita capai bersama. Salah satunya dengan berbagai macam kegiatan yang menunjang ke arah sana. Di antaranya yaitu salah satu guru kita ada di SD Baksa ini menjadi calon guru penggerak. Nah, mudah-mudahan ini bisa menggerakkan semuanya, ya, potensi yang ada di kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Selamat belajar, semoga sukses dan ada dalam lindungan Allah SWT. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan tadi dengan harapan bahwa semua Bapak Ibu guru dapat mengembangkan potensinya dengan masing-masing dengan meningkatkan prestasi yang ada di sekolah supaya prestasi di sekolah semakin meningkat. Baik, masuk ke acara selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi yang akan disajikan oleh Ibu Desi Risnasari selaku CGP yang memaparkan materi yang akan disampaikan tentang diseminasi budaya positif. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Bakan Sawah beserta Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini karena sudah menyempatkan waktu ya untuk bukan niat untuk menggurui semua, namun di sini saya hanya ingin bersharing tentang apa yang sudah saya pelajari dan hari ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Nah, di sini saya masuknya ke fasilitator 111 PP 392. Di sini ada Ibu Juni Triastuti selaku fasilitator saya ya. Kemudian juga ada Ibu Herawati selaku pengajar praktik dan saya sendiri. Jadi saya dibimbing oleh kedua ibu-ibu hebat tersebut ya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya saya yang menyampaikan, tapi saya mendapatkan ilmu dari kedua orang tersebut dan yang lainnya juga tentunya. Nah, tujuan diskusi kita hari ini yaitu akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, di sini konsep inti budaya positif itu ada 8 ya. Yang pertama yang akan kita pelajari hari ini itu tentang paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, yang ketiganya nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Namun, karena materinya lumayan cukup padat ya Bapak Ibu, sebelum ke intinya kita boleh ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya itu boleh disiapkan ya. Apabila ibu-ibu sudah pernah mendengar boleh langsung ya. Ice breakingnya itu jika saya menjadi, boleh titik-titiknya diisi apa? Jika saya menjadi apa, maka saya akan. Nah,
Boleh ya, nanti dimulai dari Bapak Guru sebelah sini ya. Boleh Bapak Guru nanti tunjuk siapa saja untuk menjawabnya. Jadi nanti Bapak Gurunya, jika saya menjadi, ketika menunjuk maka yang jawabnya maka saya akan, ya. Bisa Bapak Ibu? Siap? Boleh Pak Guru dimulai dulu? Jika saya menjadi kucing, Maka aku akan minum. Mulai, silakan teruskan lagi. Jika aku menjadi kasur, Maka aku akan berlari. Teruskan Bu. Jika saya menjadi meja, aku akan melompat. Meja bisa melompat ya. Silakan Pak, teruskan ke siapa tunjuk. Jika aku akan melompat, jika aku akan menjadi kasur, maka aku akan berenang. Bisa di kasur berenang. Silakan lanjutkan ke yang lain. Jika aku menjadi meja, Saya akan tidur. Tidur di atas meja. Boleh Bapak? Silakan diteruskan lagi. Jika aku perempuan, maka saya menikah. Udah ini ya. nyambung ya. Nyambung ya. Biar gitar lagi. Silakan teruskan lagi boleh. Karena ada yang masih belum nih ya. Masih ada 3 lagi, 2 lagi. Silakan Bu. Jika aku menjadi kapas, aku akan terbakar. Aduh, jalan. Lanjut. Jika aku menjadi batu, maka aku akan Ke siapa? Tunjuk orangnya. maka aku akan berlari. Oke, teruskan. Itu belum. Jika aku menjadi pohon, maka aku akan belajar. Oke. Mau? Satu lagi? Mau? Jika aku ke pasar, Silakan Pak. Maka belanja. cocok ya. Jika mau ke pasar maka membelanja. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Biar kita pegang ya, relax untuk hari ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini kita yang pertama yaitu tentang paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini ilustrasinya coba Bapak Ibu digenggam tangannya. Bayangkan di tangan Bapak Ibu itu menggenggam sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu. Sekarang minta teman di sebelahnya untuk membuka tangan Ibu Bapak tersebut. Silakan, boleh satu orang. Buka sekuat tenaga dengan cara apapun tangan itu harus terbuka. Silakan. Tangan itu harus terbuka. Cara apapun boleh satu orang bergiliran. Boleh bergiliran. Ayo. Sekuat tenaga Bapak Ibu, tangan itu harus terbuka. Bisa? Gantian sekarang, gantian. Ya, satu orang. Boleh dileketin, boleh diapat, bebas. Iya, iya silakan, itu mah bebas, yang penting tangannya terbuka. Bagaimana caranya tangan itu harus terbuka? Pokoknya. Baik, sudah. Nah, apakah membuka tangan teman atau rekan-rekan yang dari sebelah Bapak Ibu susah atau gampang? Kenapa hal itu terjadi? Nah, di sini ada alasannya. Yang pertama, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda terbuka atau tidak? Ada yang terbuka, ada yang tidak ya tadi. Kemudian, mengapa bisa terbuka? Ada yang terbuka nggak sih? karena dengan berbagai macam Kenapa bisa terbuka? Dia leget. Siapa yang membukanya? Dengan cara apa? digelitik. Oh, digelitik ya. Berarti tangannya terbuka dengan cara digelitik. Itu sekuat tenaga, dengan cara apapun tangan itu biar terbuka. Iya, dengan cara apapun, bebas silakan. Yang kedua pertanyaan, apakah Anda atau rekan Anda menutup kepalan tangan Anda? Ditutup tadi, ada yang tidak terbuka? Ada. Mengapa? Tenaganya lebih kuat. Oh, lebih kuat. Karena udah makan. Sekuat tenaga ya, kepalan tangannya itu jangan sampai terbuka. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Anda atau rekan Anda?
Siapa? Yang memegang kendali atas ini nggak boleh sampai kebuka. Siapa? Iya betul, diri kita sendiri. Jangan sampai kepala tangan ini terbuka oleh orang lain. Nah itu kontrol diri dalam diri kita ya. Jangan sampai apa yang berharga dalam tangan kita atau dalam genggaman kita itu dibiarkan saja orang lain membukanya ya, sehingga kita melepaskan aja begitu saja. Tapi kita harus menggenggamnya secara kuat, secara erat ya. Itu tentang tadi posisi kontrol ya. Yang kemudian di sini ada tentang perubahan paradigma atau stimulus respon atau teori kontrol. Sesungguhnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama, ya. Kita selalu menganggap kita semua sama, kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrol dalam diri kita itu realitas kita atau kebutuhan kita itu berbeda, ya, tidak bisa disamakan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau kita sudah tahu teori kontrol dalam diri kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, tidak bisa disamaratakan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita bisa mengontrolnya, kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada juga perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, jadi ada alasannya. Terus juga ada orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kita sudah mempelajari teori kontrol, hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain seperti tangan genggaman kalian tidak bisa, meskipun dikelitik sekuat tenaga harus tetap digenggam. Kemudian juga pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bukan hanya dipaksakan tapi dikasih pilihan. Terus juga ada model berpikir menengah atau kalah. Nah, di sini model berpikir menang dan benang ya. Jadi jangan keok samemeh dipacok kalau istilah bahasa Sunda namanya. Kita lanjut. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilustrasi kontrol. Nah, di sini ada ilustrasinya, guru itu mengontrol murid ya. Diilustrasikan bahwa guru yang berperan di kelas itu, padahal murid juga memiliki perannya masing-masing. Kemudian kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dikritik, dikasih rasa bersalah, ternyata itu bisa menguatkan karakter, ternyata itu hanya ilusi ya. Padahal ada pilihan-pilihan yang lain. Kemudian juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Nah, di sini paradigma dalam pembelajaran, kalau tadi teori kontrol dalam diri kita ya, kalau dikaitkan dengan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, benar etis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, yang terakhir, berkebinekaan global. Nah, itu paradigma belajar yang saat ini kita harus laksanakannya di dalam kelas. Nah, sebelum ke ini, sebentar. Nah, di sini ada tentang yang kedua ya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Yang tadi paradigma belajar itu adalah tentang kalau dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila. Kalau paradigma dalam pemikiran kita adalah kita memiliki kontrol diri ya. Kemudian apa itu disiplin positif? Nah, di sini disiplin positif boleh Pak Guru sebelah sini dibacakan Pak. Mohon maaf. Disiplin positif adalah pendekatan pendidikan dan pengasuhan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang baik pada anak-anak melalui cara-cara yang mendukung dan menghormati. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati antara orang tua dan pendidik dengan anak-anak.
Disiplin positif berfokus pada pengajaran nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, dan empati daripada hukuman yang keras ataupun tindakan yang memalukan. Nah, terima kasih Pak ya. Jadi intinya disiplin positif itu berfokusnya pada pengajaran nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, empati, daripada mengedepankan hukuman ataupun kekerasan ataupun tindakan yang bisa membuat murid kita malu ya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dalam menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik ya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita yang bisa disebut dengan motivasi eksternal atau ekstrinsik ya, karena berasal dari luar bukan dalam diri kita sendiri. Nah, di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi yang diutamakan itu adalah motivasi intrinsiknya ya, yang muncul dari dalam dirinya itu motivasi yang kuat dalam disiplin positif ini. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dani Gosen, keduanya adalah pakar pendidikan, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Artinya semua nilai-nilai itu diakui dimanapun dia berada, nilai-nilai tersebut itu diakui. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Danny Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi nyambung ya dengan materi sebelumnya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya atau bersifat universal. Jadi tidak memandang dia dari suku mana, dari bangsa mana, agamanya apa, bahasanya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, itu tidak diperlihatkan ya. Jadi bersifatnya itu universal atau menyeluruh. Kemudian beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi itu ya. Jadi masih nyambung antara disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini apabila tertanam di dalam diri anak, maka anak pun akan memiliki motivasi intrinsiknya dan bisa menciptakan disiplin yang positif. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan ini menurut The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu. Cuman di sini saya tampilkan satu. Nah, di sini ada banyak. Bisa ada peduli, rajin, keberanian, kreatif, semangat, dermawan. Nah, ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, banyak apa sedikit? Banyak. Ya, apa artinya? Artinya disiplin positif atau positif itu, hal-hal yang positif itu banyak. Jadi selain kita bisa mengedepankan positif dan mengebelakangkan hal-hal yang negatif.
Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi, apa hubungannya? Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi itu tujuannya. Tujuan dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu ya, menjadi anak-anak atau murid-murid yang berkarakter. Kemudian kita lanjutkan lagi ke kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan. Di sini yang ditampilkan ada 5. Kebutuhan yang paling tengah itu adalah untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan, dan kebutuhan untuk penguasaan. Nah, di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa itu kebutuhan untuk bertahan hidup? Pada kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan. Makanan juga kan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, untuk bisa bertahan hidup. Kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman ya. Jadi kalau anak-anak kita juga sama ya, memiliki kebutuhan ini di sekolah. Jadi dia juga mau atau membutuhkan perasaan yang aman, itu disebut dengan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Boleh Bu dibacakan yang kedua? Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Bu ya. Nah, di sini yang kedua itu kebutuhan akan kasih sayang. Ya, setiap murid kita juga memiliki kebutuhan ini ya. Ingin disayangi, ingin misalkan suka mencari perhatian gurunya. Nah, itu ya, itu disebut dengan butuhnya kasih sayang. Mungkin di rumahnya orang tuanya bekerja sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Jadi dia mencarinya itu di sekolah dengan teman-temannya atau dengan guru-gurunya. Kemudian yang ketiga, silakan dibacakan Bu. Untuk yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Terima kasih. Ya. Poinnya di sini ada tentang penguasaan biasanya terjadi pada anak-anak yang hebat, yang pintar biasanya. Mereka kenapa? Mereka ingin mempertahankan prestasinya, sehingga ketika ada mereka berbuat salah atau misalkan nilainya turun, mereka pasti akan kecewa karena tadi kebutuhan penguasaannya itu tidak terpenuhi ya. Atau misalkan bajunya kurang rapih sedikit, dia juga pasti akan merasa kecewa karena kebutuhannya itu tidak diakui oleh orang lain, tidak terpenuhi ya. Itu kebutuhan akan penguasaan. Baru 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Nah, yang keempat tentang
kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan ini boleh Ibu dibaca lagi, Ibu. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, kalau kebutuhan akan kebebasan biasanya anak-anak ini sama ya, yang suka caper di kelas. Biasanya dia juga ingin bebas, tidak mau dikekang, tidak mau banyak tugas. Dia ingin bergerak bebas, dia ingin suka mencoba-coba, dia ingin melakukan apa yang dia pikir baik atau dianggap baik. Itu kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ya, jadi kalau kesenangan ini biasanya anaknya suka jahil sama temannya, ditowel ya. Dia tertawa ya, kalau dia tertawa berarti dia butuh kesenangan ya. Nah, itu jadi kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh murid-murid kita itu di sini ada 5 ya. Kemudian kita ada ini. Ada tanya jawab nih. Di sini ada seorang anak yang bernama Dinda. Dinda ini anak kelas 3. Nah, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia itu benci pada Ibu Rani, ibu gurunya. Ya Allah, kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Nah, dia itu ada kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda, ya. Jadi Dinda itu berlaku seperti itu, kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Nah, di sini yang pertama Dinda itu bilang, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan jadi nggak seru. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang Dinda? Kesenangan. Coba kita cek. Betul sekali, mantap Bapak Ibu. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa ya? Kebutuhan kasih sayang. Coba kita cek. Betul lagi, hebat. Yang ketiga, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa ini? Kebebasan. Coba kita cek. Betul lagi. Wah, hebat. Terakhir nih, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ya kira-kira kebutuhannya? Jadi dia itu ingin merasa perfect atau dia ingin merasa sempurna? Penguasaan. Betul, hebat. Ini sudah paham ya atas kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan murid kita di kelas. Baik, semangat Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Siapa yang mau ngasih ice breaking nih sebelum ke materi selanjutnya? Ada? Pak Akhir mau? Ayo, boleh Pak dipimpin Pak. Iya, semangat Pak. Oke, semuanya. Biar semangat. Oke, di sini mungkin kita sama-sama melaksanakan break. Di sini ada sebuah permainan, di mana permainan ini ada dibantu dengan sosok yang tidak terlihat, nanti akan berbisik. Jadi apabila saya berkata, Udin mengatakan pegang tangan
maka pegang tangannya. Iya. Jadi sekali lagi, apabila Udin mengatakan pegang kepala, maka harus pegang kepala. Ya, siap semuanya? Oke. Baik. Bisa dimulai? Bisa. Udin berkata, nungguin. Udin berkata, pegang tangan, lepaskan. Mohon maaf, yang melepaskan tidak bisa ikutan. Oke, siap. Udin berkata, angkat tangan, lepaskan. Iya, boleh dilepaskan. Jangan yang melepaskan. Udin berkata, lepaskan. Udin berkata, pegang kepala, lepaskan. Oke. Udin berkata, lepaskan. Udin berkata, pegang tangannya. Udin berkata, angkat tangannya, lepaskan. Oke. Coba di sini yang masih mengangkat tangan ada berapa orang? Semuanya, kecuali saya. Hitung dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya gagal. Karena Karena kenapa? Karena tadi yang bertanya suruh menghitung siapa? Yang suruh menghitung? Apakah Udin atau saya? Mohon maaf, semuanya gagal. Tunggu buat semuanya. Oke, terima kasih. Ternyata itu melatih konsentrasi. Yang harus didengarkan adalah Udin. Oke, jadi yang membantu tadi adalah Udin. Terima kasih Pak. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu tadi. Sekarang kita akan ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ya. Mohon maaf, dengan motivasi perilaku manusia ya yang kelima. Nah, di sini kebutuhan. Nah, di sini ada beberapa 3 tipe kebutuhan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada 3 poin. 3 poin ini ada yang termasuk kepada motivasi intrinsik, ada pula yang termasuk kepada motivasi intrinsik. Kira-kira nomor 1, 2, 3 mana yang termasuk intrinsik menurut Bapak Ibu? Ada? Yang ketiga motivasi intrinsik, coba kita cek. Nah, poin 1 dan 2 dulu, termasuk motivasi eksternal atau intrinsik. Berarti betul ya jawabannya tadi. Hebat sekali. Nah, yaitu apa sih motivasi eksternal? Itu dorongan atau rangsangan yang datang dari luar diri seseorang yang mendorong mereka untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Ini bisa merupakan penghargaan, pujian, hadiah, atau bahkan untuk menghindari ancaman atau hukuman. Nah, ini itu masuknya ke dalam motivasi eksternal atau berasal dari luar ya. Ingin dipuji, ingin hadiah, takut kena hukum. Nah, itu dari luar. Nah, yang poin ketiga itu benar sekali tadi Bapak Ibu, termasuk kepada motivasi internal, adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seorang untuk melakukan sesuatu. Ini adalah kekuatan yang mengarahkan individu untuk mencapai tujuan mereka tanpa perlu dorongan dari luar ya. Jadi munculnya dalam diri sendiri. Nah, motivasi internal ini sangat penting karena cenderung lebih berkelanjutan dibandingkan dengan motivasi eksternal. Jadi lebih kuat
Ketika seorang didorong oleh motivasi internal, mereka lebih mungkin untuk tetap berkomitmen pada tujuan mereka. Bahkan ketika menghadapi rintangan dan kesulitan, ini karena motivasi internal didasarkan pada nilai-nilai dan keinginan pribadi yang membuatnya lebih kuat dan tahan lama. Jadi yang paling kita harus membentuk anak-anak kita itu adalah memiliki motivasi internal. Jadi bukan hanya mereka ingin dikasih hadiah, bukan hanya ingin dikasih pujian, tapi mereka juga berusaha dalam dirinya sendiri. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Ya, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya seperti apa? Hukuman suruh push up, lebih ke fisik ya. Kalau hukuman itu, kemudian juga ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah sanksi karena dia melanggar sesuatu yang sudah disepakati biasanya. Kalau hukuman sama dia juga melanggar, tapi hukumannya itu berbeda, tidak sesuai dengan apa yang sudah kesalahan yang sudah dia perbuat. Nah, di sini ada tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia datang terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Coba kita cek. Konsekuensi. Iya, tapi di sini ada perbedaannya. Ada yang bilang ini hukuman, ada juga yang bilang ini konsekuensi, ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Betul. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya, karena tidak ada korelasinya push up dengan masker, apa hubungannya gitu. Jadi itu maksudnya ke hukuman. Terus juga menggantikan kertas tugas teman yang coret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan jam 12 siang karena mengobrol. Hukuman. Masih ada nih, sebentar. Itu bukan ya yang paling atas. Yang duduk di bangku di pinggir lapang pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapang. Apa? Konsekuensi ya, dia sudah mencederai temannya saat di lapang, jadi konsekuensinya ya seperti itu. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai, jadi mengganti waktu. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena ada korelasinya ya, ini mah bermain basket dengan pelajaran PJOK ya. Keliling lapangan dengan pelajaran PJOK. Kemudian terakhir, hukuman atau konsekuensi. Udah jelas ya ini. Tuh. Betul. Apa hubungannya pensil kawannya dengan membersihkan WC? Ya, itu masuknya ke hukuman. Nah, inilah yang kita hindari adalah hukuman. Jangan sampai hukuman ini masih kita laksanakannya. Kita bisa beralih ke konsekuensi. Nah, di sini ada kuesioner nih Bapak Ibu yang akan saya bagikan ya. Kuesioner ini ada 40 pertanyaan ya. Nah, di sini nanti enggak harus dijawab, tapi dilingkari saja ya. Jadi mana yang menurut ada dalam diri Bapak Ibu, ini untuk refleksi saja ya, refleksi diri kita. Yang pertama sampai nomor 40 ini dilingkari ya. Misalkan nomor 1, saya senang berteman. Apakah itu sesuai dengan saya atau tidak? Boleh pilihannya ada angka 1, 3, 5. Berarti salah satu dilingkari ya. Bapak Ibu bisa? Maaf, boleh dibagikan.
Ada? Kurang sih. Kurang berapa? Satu lagi? Ada itu udah. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu untuk mengisi kuesioner tersebut. Boleh bebas. Nanti dijumlahkan ya Bapak Ibu, nomor 1 sampai 10 hasilnya berapa, kemudian nomor 2 dan nomor 11 sampai 20 hasilnya berapa, dijumlahkan. Sudah? Menurut Anda, pertanyaan nomor 1 sampai 10 mencerminkan kebutuhan Anda. Bagaimana dengan 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan 31 sampai 40? Sudah selesai? Nah ya, skornya dijumlahkan. Kira-kira nomor berapa angka yang paling tinggi? Dari nomor berapa sampai nomor berapa? Silakan ditandai di kuesionernya masing-masing. Mari kita lihat hasilnya, yang mana yang paling besar angkanya. Kemudian kebutuhan mana yang paling tinggi yang dimiliki oleh Bapak Ibu? Apakah hasilnya sesuai yang Anda rasakan saat ini atau selama ini? Enggak, dipegang aja Pak. Jadi ini untuk merefleksi diri kita sendiri ya. Sebenarnya yang terjadi dalam diri kita itu butuh apa sehingga kita berperilaku demikian ya. Apakah Anda telah memenuhi kebutuhan dasar Anda sesuai dengan tingkatan yang Anda butuhkan? Tadi kebutuhannya apa? Apakah sesuai menurut Bapak Ibu? Kemudian apakah yang Anda rasakan kebutuhan Anda tidak terpenuhi? Pernahkah Anda berusaha memenuhi kebutuhan dasar Anda dengan cara yang negatif? Ini untuk refleksi diri kita sendiri. Boleh dilihat skornya? Lanjut saja ya, hasil dari skornya. Iya, 1 sampai 10 itu misalkan nomor 1 poinnya 5, nomor 2 3, 5 tambah 3 8, dan seterusnya. Nih Pak, silakan. Menurut Bapak Ibu sesuai gak dengan diri kita sendiri? Kalau angka yang paling besar nomor 1 sampai 10 berarti butuh kasih sayang. Iya, kalau skor 1 sampai 10 paling tinggi berarti Bapak Ibu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau 11 sampai 20 angka yang paling tinggi berarti Ibu butuh kekuasaan. Kalau dari nomor 21 sampai 30 skornya tinggi, Bapak Ibu butuh kebebasan. Bebas dari siapa? Bebas dari tekanan mungkin ya. Kemudian kalau 31 sampai 40 berarti Bapak Ibu butuh kesenangan. Sepertinya Butuh kasih sayang. oh, skor yang paling tinggi itu ya. Oke. Berarti Bapak udah merasa bebas gitu ya. Kasih sayang. Oke. Iya. Iya. Nah, di sini ya. Boleh dicatat dulu.
Gak apa-apa Bu, ditulis dulu aja nanti boleh dihitung di lain waktu ya. PR nih buat tugas di rumah aja. Ya. Boleh dihitung nanti ya Ibu apa aja ya. Boleh ditulis dulu, kalau belum dihitung boleh ditulis 1 sampai 10 itu butuh kasih sayang. Dari siapa? Aku butuh kasih sayang. Dari nomor 1 kan sampai nomor 10 yang dihitung. Iya, kalau itu poinnya nanti dijumlahkan paling besar, berarti Ibu butuh kasih sayang. Terus hitung lagi dari 11 sampai 20. Nanti malam dikerjakannya ya. Iya, boleh. Ya, itu berarti butuh kekuasaan. Kalau dari 11 sampai 20. 15. Maaf ya, aku kekuasaan paling kecil. Oke. Itu membutuhkan kesenangan. Oh iya. Baik, tepuk tangan untuk kita sendiri ya. Refleksi diri ya. Jadi kita tahu oh ternyata kita itu butuhnya ini. Bagaimana cara memenuhinya? Jangan sampai dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Benar. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke hal selanjutnya yaitu tentang senang ya. Jadi kita tahu diri kita itu butuh apa ya. Boleh nanti minta kopinya. Oh boleh Pak, nanti disebarkan. Oh dihitung sama Teh Mega ya. Boleh. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu sebagai seorang penghukum. Yang kedua, seorang pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira kita ada di posisi mana sekarang? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kita lihat dulu di sini ya. Kalau seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, bisa berupa kekerasan dalam tangan ataupun ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang melakukan posisi penghukum biasanya akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Biasanya nadanya tinggi ya kalau sebagai seorang penghukum. Kamu selalu saja salah, langsung itu ngejas. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah itu kata-kata yang biasanya diucapkan oleh seorang penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Ini mah cara saya yang tadi ada ilusi guru mengontrol murid. Saya punya kuasa atas murid, jadi saya yang boleh menghukum dia. Nah itu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi kalau membuat rasa bersalah ini membuat anak itu menjadi pesimis. Lalu sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, di sini biasanya guru itu akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini kalau posisi kita sebagai teman dengan murid ya. Nah, di sini hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa.
dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Ya, jadi murid merasa dikecewakan atau tidak mau berusaha lagi. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kemudian yang keempat ada sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini memantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Nah, biasanya guru akan keluar seperti ini. Pertanyaan yang diajukan pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Lalu sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kalau sebagai posisi pemantau ini biasanya guru akan menanyakan tentang konsekuensi. Biasanya guru ini juga punya daftar cek ataupun sebagai pengawasi atau pemantau, dia memiliki hal-hal apa yang sudah ada dan apa yang dilanggar seperti itu. Yang terakhir manajer. Nah, posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid tidak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Itu kembali kepada keyakinan kelas ya, kalau atau peraturan kelas. Nah, terus juga apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi bukan diatur oleh orang lain, tapi murid mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Kira-kira dari 5 posisi kontrol guru, menurut Bapak Ibu mana yang menjadi guru ideal? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Apa? Manajer. Betul? Coba kita lihat. Teman? Boleh? Selain teman, penghukum apakah ideal? Oh tidak ya teman. Blacklist tidak. Kalau pemantau tadi, kalau berbuat sesuatu ada konsekuensinya ya. Kalau manajer dia lebih memanage dirinya sendiri si murid tersebut. Nah, ternyata dari 5 posisi kontrol seorang guru yang paling ideal adalah pencapaian posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Mereka dapat bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, di sini ada pertanyaan lagi ya. Kira-kira kita hal ini masuknya ke mana nih? Siapa yang mengatakannya? Seorang penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Temankah? Manajerkah? Atau pemantau? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah, betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi saya ya. Teman, betul. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oh, tidak tahu ya. Pemantau, betul. Satu lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer, betul sekali ya. Jadi kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya membuat anak pesimis. Kalau penghukum, anak bisa down, dia bisa kecewa. Kalau teman, dia mengandalkan gurunya.
Kalau sebagai pemantau dia ada konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kalau dari manajer dia bisa memanage dirinya sendiri. Jadi yang paling ideal bagi seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Nah, di sini kita kembali tadi ke keyakinan kelas berhubungan dengan yang tadi. Apa sih keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu? Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau di sini keyakinan kelas mungkin sama dengan kesepakatan kelas ya, tapi kita sebutnya di sini dengan keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, biasanya keyakinan sekolah ini dalam bentuk positif ya kalimatnya. Jadi tidak ada kata jangan, tidak boleh, atau dilarang, atau apapun. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci, lebih konkret, ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak-banyak, tapi murid tidak menjalankan. Cukup beberapa poin tapi dilaksanakan. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, kalau ada yang tidak sesuai boleh diganti kapanpun. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Yang kelas 1, setiap orang kelas perlu belajar. Ini universal ya, kalimat yang positif. Di kelas 5 juga sama nih keyakinan kelas contohnya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain dan barang miliknya, berkomitmen dan senantiasa membantu. Nah, di sini biasanya kita punya apa, Bapak Ibu? Peraturan kelas ya. Yang kita punya itu peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, dari peraturan kelas ini kita bisa ubah menjadi keyakinan kelas sehingga terbentuklah lingkungan yang positif dan terciptanya budaya positif. Nah, di sini ada beberapa peraturan kelas. Ada beberapa peraturan kelas yang sudah dibuat menjadi keyakinan. Nah, kita ubah ke dalam keyakinan kelas. Dari peraturan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, pukul 7.00 siswa telah berada di sekolah, itu aturan. Kalau kita ubah ke keyakinan, siswa datang tepat waktu. Kalau yang kedua, pukul 7 kegiatan belajar dimulai dan berakhir pukul 12. Disiplin, boleh. Kita langsung edit di sini ya. Bentar, ada kesalahan. Terus malah menghilang. Langsung enggak, di sini aja. Kita bertanya jawab. Kira-kira kalau peraturan kita ubah menjadi keyakinan kelas itu seperti apa? Jadi keyakinan kelas itu bisa berawal dari peraturan. Tadi ya, pukul 7 siswa sudah berada di sekolah. Tadi apa? Datang tepat. Kemudian pukul 7 kegiatan belajar mengajar dimulai. Mungkin bukan datang tepat waktu ya, mungkin tepat waktu saja juga mungkin cukup ya. Tepat waktu. Iya, karena di sana ada
Nah, ini kita ubah. Jadi paradigma peraturan yang ada kita ubah ke keyakinan kelas yang lebih positif. Kalau tadi peraturan itu kan lebih detail ya, tapi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih positif. Pukul 7 siswa sudah berada di sekolah, tapi sama ya dengan yang kedua mungkin ya, datang dan pulang tepat waktu, mungkin seperti itu ya. Kemudian setiap hari Senin seluruh siswa wajib mengikuti upacara bendera. Kalau kita ubah ke keyakinan jadi seperti apa kalimatnya? Disiplin. Yang ini ya Pak, udah itu yang satu kedua udah digabung menjadi datang dan pulang tepat waktu. Kemudian setiap hari Senin seluruh siswa wajib mengikuti upacara. Seluruh siswa ikut serta dalam mengikuti upacara bendera. Seluruh siswa Ikut serta dalam dalam upacara bendera ya. Lebih singkat boleh Pak, jadi lebih bisa diingat oleh anak-anak. Kemudian sebelum masuk kelas siswa berbaris di depan kelas masing-masing. Kira-kira sudah positif ataukah perlu diganti ke kalimatnya? Sebelum masuk kelas siswa berbaris di kelas di depan kelas. Kalau sudah positif kalimat ini nggak apa-apa, kita bisa dilanjutkan saja kalau kalimatnya, jadi tidak perlu diubah lagi. Kalau misalkan ada kalimat yang perlu kita ubah, boleh kita ubah. Kemudian sebelum pelajaran dimulai dan sebelum pulang harus berdoa. Kalau disingkat jadi apa Bapak Ibu? Doa sebelum belajar dan belajar. pulang. Sebelum belajar dan pulang. Nah, kemudian hari Senin sampai Kamis pakaian putih merah, hari Jumat pakaian muslim, hari Sabtu berpakaian olahraga. Ini ada 3 poinnya, padahal bisa kita singkat menjadi 1. Apa ya kira-kira? Pakaian sesuai jadwal. Berpakaian sesuai jadwal. Kemudian petugas piket harus datang lebih awal. Mungkin yang diulang masih itu. Masih ini boleh? Boleh. Atau bisa juga bertanggung jawab atas kebersihan sesuai jadwal, mungkin ya bisa. Nah, di sini ada kata harus, berarti ada kata penekanan. Nah, harus ini biasanya bisa kita ganti. Dating. Petugas piket datang lebih awal atau petugas piket bertanggung jawab apa? Boleh seperti ini. Kemudian yang terakhir, semua siswa harus menjaga kebersihan sekolah. Waduh, masih ada ternyata. Semua siswa harus menjaga kebersihan sekolah. Semua siswa menjaga kebersihan sekolah. Boleh. Menjaga kebersihan sekolah. Nah, menjaga kebersihan sekolah lebih singkat ya kalau keyakinan kelas itu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Sudah sesuai. Yang terakhir, barang siapa yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi. Sanksi bagi yang melanggar. Oke, boleh. Tadi apa teh? Konsekuensi. Konsekuensi bagi yang melanggar. Tapi bolehlah seperti itu. Nah, jadi ya perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu awalnya berasal dari peraturan-peraturan sekolah ya. Jadi boleh kalau sudah ada peraturan tinggal diubah aja kalimatnya atau bisa diterapkan di kelas masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi yang terakhir tentang segitiga restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana
ya mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Kelsen Gosen. Kemudian juga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Intinya restitusi ini itu introspeksi diri ya, jadi anak bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Kemudian juga adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan, untuk menguatkan, fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi sehingga ketika dia kembali pada kelompoknya itu dia tidak dikucilkan atas kesalahannya. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Tahap pertama itu menstabilkan identitas. Nah, di sini di mana kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika anak berbuat salah itu, kita harus stabilkan dulu dirinya ya. Jadi jangan langsung bertanya kesalahannya, tapi kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu dirinya. Jadi dia bisa berbicara dengan tenang. Kemudian setelah itu tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita menyadarkan anak ya, menyadari bahwa semua perilaku memiliki alasan. Jadi jangan langsung kamu salah, kamu harusnya seperti ini. Tapi kita mencari tahu dulu alasannya dia berbuat seperti itu apa. Kemudian setelah kita tahu alasannya, yang ketiga kita menanyakan keyakinan, di mana kita semua juga memiliki motivasi internal, apa yang keyakinan yang dia langgar, kemudian seharusnya dia buat seperti apa. Nah, itu di tahap ketiga. Jadi ada 3 tahapan ya. Nah, di sini di menstabilkan identitas biasanya ada kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Biasanya kalimat-kalimat yang mungkin bisa guru ucapkan itu seperti ini. Bisa saja kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambah sikap yang baru atau sifat yang lebih positif. Kemudian di langkah restitusi yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas ataupun di keluarganya. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tahap 3 restitusi. Nah, kebetulan saya sudah mempraktikannya di kelas ya, tentang kegiatan penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan berbagi praktik baik apa yang sudah saya laksanakan di segitiga restitusi. Nah, kasusnya ini adalah tentang Rizky, siswa kelas 4 yang lupa mengerjakan tugas rumah dan ingin mencontek hasil tugas temannya yaitu Elsa. Karena tidak terima tugasnya akan dicontek oleh Rizky, lantas Elsa mengebrak meja dan merebut kembali buku tugasnya dari tangan Rizky sambil berkata, salah kamu sendiri, kenapa gak ngerjain PR? Makanya jangan malas. Nah, itu yang dikatakan Elsa kepada Rizky. Jadi kejadian tersebut itu dilihat oleh ketua kelas dan dia langsung melapor kepada Ibu Rizky sebagai wali kelas 4. Mari Bapak Ibu kita simak bersama. Aku pinjam ya. Ini salah, ini buku PR aku. Hari ini kenapa nggak ngerjain? Kamu jangan marah dong. Aku pinjam dulu ya. Elsa, ini buku PR kamu. Wah, seharusnya aku lapor bu guru nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke dalam. Bu, Rizky sama Elsa bertengkar. Kenapa? Rizky menyontek PR Elsa. Jadi Elsa gak terima. Gitu. Boleh panggilkan Elsa ke sini? Iya, aku bisa. Ya sudah. Sama.
mendengar dari ketua kelas, katanya kamu berantem ya sama Rizky. Iya Bu, habis akak kesel sibuk. Kenapa? Mungkin terus menerus menjangkit pekerjaan Elsa. Bukan hanya PS, tugas lainnya pun belum selesai. Gitu, wajar lah kamu marah pada Rizky. Jika juga dari posisi kamu, mungkin ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang sudah Elsa lakukan kepada Rizky? Saya marah-marah Bu dan maki-maki Rizky. Dan saya sadar saya menggebrak mejanya. Ibu, pasti ada alasannya kan? Ya Bu, maka saya diam saja. Belakang juga saya mengerjakan soal, tapi Rizky hanya mencontek dan mau berusaha sendiri. Ya wajar lah, jangan merasa marah karena pekerjaan Mas ini daripada Rizky. Itu sangat menghargai tindakan kamu. Tidak membuat orang saja kedepannya. Maka dia kan bersama polisi tanpa disengaja. Ya, sekarang coba kita lihatkan tindakan Elsa marah sampai mengebrak meja. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut saya, saling menghormati antar teman itu tidak menurut Elsa penting, Bu. Kalau menurut Elsa penting, jadi keyakinan apa yang harus Elsa lakukan ketika Elsa sedang marah? Harus meminta bantuan. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bagaimana caranya memperbaikinya? Saya akan bersabar dari teman marah. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya kepada guru. Lepas sekali tindakan kami, Ibu senang mendengarnya. Sekarang Elsa boleh kembali ke kelas. Kalau kami akan di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki betul sampai ya Bu. Kita tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Pasti karena tadi berserta sama apa ya Bu? Itu sudah tahu. Kira-kira siapa itu pasti benar membuat kesalahan. Namun kita bisa memperbaikinya. Menurut Rizky, apakah yang Rizky tadi lakukan itu benar atau salah? Salah Bu, itu harusnya kita memperbaikkan diri sendiri dan tidak menyampaikan masalah. Menurut Rizky sekarang ada nggak nih cara lain buat memperbaiki masalah tadi selain mencontek? Saya harus sungguh-sungguh dalam belajar Bu dan disiplin mengerjakan tugasnya. Betul sekali. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Disiplin dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Kita sudah tahu ya keyakinan kelas kita harus disiplin, juga harus bertanggung jawab kalau melakukan tugas. Jadi siapa memperbaiki masalah ini? Ya Bu, bagaimana caranya? Rizky akan meminta maaf kepada Elsa dan akan bertumbuh-tumbuh dalam belajar. Nah, baik, aku sangat senang sekali ya mendengarnya. Ibu minta maaf dan bertumbuh-tumbuh kalau nanti ada tugas lagi ya. Sekarang Ibu boleh masuk ke kelas lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu, tadi ya sekilas sudah kita lihat tentang penerapan restitusi kepada murid-murid kita. Jadi tidak langsung harus disalahkan dulu muridnya, tapi distabilkan dulu identitasnya, ditanya alasannya, lalu apa yang sudah dia langgar dan bagaimana cara memperbaikinya itu diungkapkan sendiri oleh anak. Jadi kedepannya anak bisa bertanggung jawab ya dan lebih disiplin. Nah, untuk lebih memahami penerapan segitiga restitusi ini, saya boleh minta bantuan pada Bapak Guru mungkin ya untuk mempraktikkan segitiga restitusi ya, biar semuanya juga saling memahami di sini ya. Kita belajar acting sekarang ya. Semangat ya. Boleh saya minta bantuan Pak Guru ya, Bapak-bapak yang ada di sini untuk mempraktikannya. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak.
Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita yang ada, yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang menurut Bapak. Ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Ya, terima kasih semuanya. Kembali ke Bu Desi. Ya, baik, terima kasih Pak Guru tadi sudah mempraktikkan segitiga restitusi. Bagaimana perasaannya, Pak? Wow. Wow. Nah, dalam yang sudah kita praktikkan tadi ya, semuanya sudah menyimak. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang tadi dipraktikkan oleh Pak Guru? Kira-kira ada sebagai temankah, manajerkah? Menurut Bapak tadi sebagai posisi manajer ya, karena tidak menyalahkan anak ya. Kemudian kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kesenangan ya, tadi karena main lempar-lemparan ya, jadi mereka merasa ingin membutuhkan kesenangan. Kemudian apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas yang tadi Pak? Dalam tahap menstabilkan identitas? Tadi mengajak dulu si anak berbicara. Dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, itu tadi tahapannya yang pertama, sebagai guru mungkin mengajak atau memaparkan tentang adanya laporan dari guru piket di kantin, kemudian mempertanyakan alasan dan mungkin menawarkan bantuan kepada siswa tersebut. Pak, terima kasih ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah kita ketahui ya, bahwa menstabilkan identitas, validasi tindakan salah dan menyatakan keyakinan itu ada dalam proses segitiga restitusi. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam keseharian kita ya di sekolah kepada anak-anak kita. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung materi ya. Saya mohon maaf bila dalam pemaparan materi ini
ada yang kurang jelas atau belum Bapak Ibu pahami, nanti kita bisa sharing kembali ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desti yang telah memaparkan materinya dengan panjang lebar dan jelas, dan mudah-mudahan materi yang tadi disampaikan oleh Bu Desti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita pada pelaksanaannya kita bisa mengamalkannya dengan sebaik mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk acara yang keempat adalah sesi tanya jawab. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang berkenan untuk bertanya terkait tentang segitiga restitusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Bu Desi. Tadi sempat dibahas tentang kesepakatan kelas, ada juga kesepakatan sekolah. Nah, ini masih belum saya pahami apakah kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah itu sama atau tidak, dan cara pembentukannya. Mungkin kalau misalkan untuk kesepakatan kelas kita sudah paham bahwa itu dilaksanakan berdasarkan guru bersama peserta didik. Tetapi di sini yaitu adalah yang saya tanyakan adalah tentang kesepakatan sekolah harus seperti apa. Mungkin hanya itu. Ya, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya coba jawab ya antara kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan sekolah itu biasanya disepakati oleh semua guru-guru. Karena apa? Karena kesepakatan itu akan dilaksanakan oleh seluruh siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 secara umum. Jadi kalimatnya, bahasanya yang digunakan adalah secara umum. Kalau di kelas kita lebih rinci lagi, lebih khusus lagi, itu masing-masing kelas disepakati oleh semua siswa dan guru. Nah, tapi kalau misalkan untuk kesepakatan sekolah, kita mengambilnya dari kesepakatan guru-guru. Jadi dari rapat guru-guru itu atau dari peraturan yang sudah kita adakan di sekolah, kita ubah ke kesepakatan sekolah. Ya, ditaati oleh guru dan siswa. Jadi semuanya menjalankan kesepakatan tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oleh yang lain? Ada? Ada lagi? Sudah cukup? Ya, Bapak. Gak usah pakai biasa dulu. Tadi dalam materi itu ada kebajikan ya, kali kata kebajikan. Ya, nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Itu mohon penjelasannya antara kebajikan dengan kebaikan. Apa perbedaan atau kesamaan? Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Sebentar. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan dan kebaikan ya, Pak. Saya coba jawab ya Bapak ya. Kalau nilai kebaikan mungkin itu lebih ke pribadi masing-masing ya Bapak. Jadi hal itu muncul dalam dirinya karena dirinya adalah orang yang positif, orang yang senantiasa berpikir positif juga. Jadi dia punya kebaikan dalam dirinya. Kalau nilai kebajikan mungkin ini Pak, di sini itu dijelaskannya secara universal, secara global. Jadi hal-hal atau sifat-sifat yang dimunculkan meskipun dia belum memilikinya, tapi dia belajar untuk memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, di sini kan banyak ya nilai-nilai kebajikan itu, seperti di sini ada toleransi atau empati. Nah, di empati ini kan tidak semua orang bisa berempati, tapi kalau misalkan dia sudah memiliki rasa empati dalam dirinya, berarti dia sudah baik. Nah, ada nilai kebajikan yang orang yang belum memiliki itu, tapi dia belajar untuk memiliki nilai tersebut seperti empati ini tadi. Jadi dia melihat nilai kebajikan apa yang seharusnya saya miliki, jadi saya harus belajar tentang nilai-nilai kebajikan tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup mungkin ya. Oke, untuk selanjutnya kalau sudah tidak
lagi masuk ke bagian refleksi. Mungkin di sini ada yang mau mewakili untuk merefleksikan dari pemaparan dari awal sampai akhir tentang materi tentang diseminasi budaya positif. Enggak, Bapak Ibu? Moderator. Oke, mungkin saya sendiri. Baik, dari tentang kegiatan diseminasi budaya positif, di sini saya akan mencoba merefleksikan tentang materi yang tadi sudah boleh dijelaskan dari awal sampai ke akhir. Terus yang pertama ada 3 poin. Yang pertama, jadi kita sebagai guru bisa untuk merenungkan bagaimana dia dapat mengintegrasikan nilai-nilai seperti kerjasama dan penghargaan terhadap keberagaman dalam setiap aspek pembelajaran di kelas. Jadi tadi yang sudah dijelaskan tentang restitusi segitiga. Dan yang kedua, jadi guru juga dapat memikirkan strategi untuk mendorong siswa-siswanya untuk saling mendukung dan menghargai perbedaan mereka sehingga menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan membangun kerjasama yang baik. Dan yang terakhir adalah guru dapat mempertimbangkan bagaimana dia dapat menjadi contoh yang baik dengan mempraktekkan budaya positif dengan rekan kerja, siswa, dan juga komunitas sekolah. Mungkin itu saja refleksi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Oh, ya baik. Selanjutnya nanti di sini. Oh ya, ini ada tambahan untuk refleksi, nanti bisa sama Bapak Ibu guru untuk merefleksikannya dengan cara mengelik link nanti yang sudah disiapkan sama pemateri Ibu Desi. Ya, ini dah. Ya, berarti itu nanti dikasih linknya ke Ibu Bapak guru ya. Oke, mungkin cukup. Ya, mungkin sekian tadi dari kegiatan diseminasi budaya positif. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi pengucapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siang boleh panas, berarti pakai apa?
punya salon atau pengeras suara kalau ada pelajaran yang harus didengar atau pelajaran yang ada videonya. Ya, boleh pakai proyektor, kan kita udah punya itu mah. Jadi tidak perlu ya, kan sudah punya ini mah. Jadi kelasnya itu pengen adem, pengen meja yang bagus, ingin yang bersih, ingin yang rapi, ingin disiplin. Sekarang bagaimana caranya? Kita pikirkan dulu. Caranya biar bisa di kelas ini dipasang kipas angin, bagaimana coba? Ya, sama aja ya. Kalau misalkan ada kipas angin berarti harus di apa? Dirawat ya. Kalau kita sudah punya kipas angin berarti kipas anginnya harus dirawat. Punya buku harus dirawat. Punya salon juga harus dirawat. Kemudian sama meja yang bagus. Ini mejanya sudah bagus tapi banyak apanya? Coret-coretannya. Boleh tadi coret-coret? Seharusnya kita rawat dengan baik. Kelas yang bersih harus seperti apa? Harus seperti apa? Piketnya harus bergotong. Kemudian kelas yang rapi harus seperti apa? Bagaimana sih cara mendapatkan kelas yang bersih? Sama ya, kelas yang bersih, kelas yang rapi juga harus ada bertugas untuk membersihkan kelas. Kemudian kelas yang disiplin tidak ribut, berarti di kelasnya tidak ribut, harus disiplin mematuhi segala kesepakatan. Sekarang coba kita tulis apa saja peraturan atau tata tertib yang harus kita sepakati. Yang pertama, tertib. Tadi biar kipas anginnya itu ada terus harus apa tadi? Jadi apa kalimatnya? Harus merawat angin. Yang ada di barang itu banyak ya, boleh kipas angin, boleh buku dan sebagainya. Kemudian meja bagus juga sama ya, harus dirawat. Bersih, rapi, tadi harus apa? Berarti di sini apa peraturannya? Apa? Bergotong royong, membersihkan. Kemudian apa lagi? Kalau disiplin berarti harus apa? Peraturannya tidak ikut di dalam kelas. Apalagi coba selain ini? Baru tidak. Kalau ngobrol sama juga tidak ribut di dalam kelas. Tempat silakan ditulis. Coba dibaca bersama-sama. Tidak selamat bersekolah. Yang nomor 5, siapa yang mau? Boleh cepat. Coba dibaca. Meminjam mau siapa, Macung? Boleh, lihat. Yang sebelah sini siapa? Macung. Mau ke depan. Satu lagi yang terakhir siapa? Boleh Alia. Alia.
Cukup? Udah? Udah ya, cukup. Apa yang tadi ditulis nomor 6? Harus menyayangi teman. Nomor 7? Harus menyayangi teman. Nomor 8? Ini masuknya ke tata tertib kelas. Kita ubah ke keyakinan kelas. Bagaimana cara mengubahnya? Kita ubah ke kalimat yang lebih positif. Kita hilangkan kata tidak. Ini dihapus dulu ya. Nah, sekarang kita ubah ke keyakinan kelas. Kelas berapa ini? 4. Apa yang harus ditulis terlebih dahulu? Kata apa nomor 4? Tidak terlambat ke sekolah. Kita ubah ke kalimat positif menjadi masuk kelas tepat waktu. Kemudian setelah masuk kelas biasanya suka apa? Piket. Mana yang piket? Nomor 2. Kalau ini sudah positif ya, jadi tinggal dipindahkan. Bergotong royong membersihkan kelas. Lanjut nomor 3 setelah piket kira-kira apa? Harus? Yang nomor berapa? Yang nomor 6. Boleh. Apa ini? Harus menyayangi teman. Kata harusnya kita hilangkan ya. Berarti saling menyayangi teman. Kemudian urutan yang keempat mau nomor berapa? Sudah ketemu, udah masuk ke sekolah, ke kelas, sudah piket, sudah ketemu teman, kemudian apa? 7. Ketika belajar harus berani. Itu berarti percaya diri. Ya, percaya diri. Tampil ke depan. Kemudian urutan yang kelima nomor berapa? Boleh nomor 5. Apa nomor 5? Meminjam barang. Meminjam barang harus minta izin. Berarti apa di sini kalimat positifnya? Meminjam. Harus seperti apa tulisannya? Meminta izin saat meminjam barang. Nomor 6. Apa di sini? Tidak ribut di dalam kelas. Kata tidaknya dihilangkan. Jadi apa coba? Ribut di kelas. Jangan itu kalimat negatif juga sama kita ubah kalimat positif. Kalau kebalikannya ribut berarti apa? Terus apa? Berarti apa nomor 3 kalimat positifnya? Tertib di dalam kelas. Tertib di dalam kelas. Kemudian yang ke-7. 1. Tadi tentang barang belum ya? Nah, ini barang sudah ada. Ya, meminta izin saat meminjam barang boleh disatukan dengan ini ya. Meminta izin saat meminjam barang dan merawatnya dengan baik. Boleh ditambah di sini ya. Dan merawat barang dengan baik. Ini yang terakhir ya. Tidak makan di kelas. Berarti makannya harus di mana? Di luar. Di tempat yang sudah disediakan. Makan di tempat yang sudah disediakan. Di mana? Di kantin ya. Boleh di kantin.
Nanti kita tempel di kelas biar terlihat oleh semua. Kemudian nanti di belakangnya kalian tanda tangani. Ya dong, karena sudah sepakat berarti harus ditanda tangan. Kemudian satu jawab siap. Siap. Kita tulis dulu ya. Bersama ketua kelas dan di belakangnya sudah kalian tanda tangani kesepakatan bersama ya. Harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Aku tempel di sini biar kelihatan.